termos bocah. Wah, Berantem pakai terus, termos ini loh. Lah terus aku, kenapa kamu nggak pokeng? terus. Dia nggak pokeng, majikannya mohon maaf dia oke, tapi kamu tahu nggak setelah dia mohon maaf besoknya diulangi lagi. Itu kebiasaan, makanya dari kasus yang anak Filipina itu sebenarnya kita lebih belajar lagi bahwa kalau terjadi sesuatu setidaknya kita harus nulis hari apa, tanggal Iya. berapa, jam berapa. Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Ima, ngapain Mbak Kontring? biasa ngopi lah, kopi Oh, time. ngopi. Mangin nek Oh, kopi. kopi time aku bisa bikin bisa video Rambutmu call kan rambutmu sama nggak dikepang perempuan. lagi. Rambutmu nggak dikepang lagi. Enggak lah, tak gelungnya bayar lah. Gantilah, masuk kepang terus. Ada apa hari ini? Ada apa? Gini Mbak Yun. Bagaimana kalau menemui kasus ya ini? Misal ya ini teman-teman PMI mendapatkan perlakuan tidak adil nih dari majikan. Entah dari seksual harassment secara verbal maupun non verbal ya kan. Terus juga ada juga perlakuan-perlakuan yang tidak adil lainnya. Itu kalau tidak cukup bukti bagaimana Mbak Yuni sebagai agen? Kebanyakan dari mbak-mbaknya dan majikan sebenarnya ini kalau belum kelempar keluar ya, maksudnya kalau masih ada bermasalah seperti yang kemarin kita tangani, kita langsung menanganinya secara langsung dan kita mencoba komunikasi dan tergantung dari majikan merubah sikapnya atau memberikan surat pada CC-nya untuk boleh cari majikan lagi. Itu yang ada di agent kita ya. Jadi kita minta sama majikan untuk rilis dia. Jadi kenapa? Karena kalau seksual harassment itu tergantung dari anaknya. Arek iki maunya dibawa kemana? Soalnya sekali lagi kayak kamu bilang, kayak pelecehan seksual tuh buktinya sangat sulit dan ya, saat kita kasus itu waktunya makan sangat lama ya, 6 bulan tuh nggak selesai. Dan selagi masih proses, nggak butuh satu itu bahkan bisa minimal 1 tahun, karena memang pembuktiannya susah, ya kan? Betul. Terus si korban ini harus ditanya berulang-ulang, di mana notabene korban pelecehan seksual itu kan mengalami trauma, ya. Nah, mengalami trauma. Sementara bayangkan di saat kamu ditanya itu yang seharusnya kamu itu mau melupakan hal itu sakit. Jadi dia harus mengulang dan mengulang itu dia akan ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Akhirnya kan pernyataan dari hari pertama, kedua, ketiga itu bisa berubah-ubah karena mental mereka itu tadi. Nah, jadi kenapa dari saya pribadi kalau menangani kasus seksual harassment atau seksual abuse ataupun pemerkosaan itu saya lebih mengutamakan concern kepada korban. Jadi korban aku mengarah ke mental mereka. Sing tak dhisik sing ngono kuwi. Jadi resiko pun juga saya kasih tahu loh ya, resikonya kalau kamu mau ke pengadilan, resikonya seperti kamu siap apa tidak. Tapi kalau kamu tidak siap, ya memang keadilan itu tidak bisa kamu dapatkan secara langsung, tapi keikhlasan itu mungkin bisa jadi obat daripada satu resikonya apa? Kamu masuk media, gitu. Nah, entah disamarkan atau tidak, di saat media itu mencuat, kamu kena media attraction, di situ akan menimbulkan satu tekanan tersendiri kepada korban. Ini harus dijelaskan. Ya kan? Nah, itu kalau dari saya loh ya, sisi saya karena aku kan sebagai konselor gitu ya. Terus tidak boleh menyalahkan korban. Dalam artian kan kadang kamu akan judgmental. Wah, kok goblok men sih? Kok rasa melayu kan? Rasa apa tidak? Karena di saat dia pun kena itu, dia pun juga nggak menginginkan. Karena kan udah berapa ya kasus seksual ini seksual harassment yang aku tangani sejauh ini ya. Maksudnya bukan aku tangani sih, konsultasi ke saya. Tapi di situ pasti yang aku tekankan adalah mental si korban. Jadi tidak malah mengarahkan, memang bisa dituntut benar. Yang mau saya tanyakan, bagian mana yang kamu tuntutkan? Pasti tak tanya seperti itu. Oke. Jadi untuk anak-anak yang udah mencuat keluar ya, jadi itu untuk buat anak-anak yang udah mencuat keluar. Tapi dari kami, dari agent secara pribadi,
kami masih bersyukur tidak mendapatkan kasus pemerkosaan ya. Jadi saya cuma menangani kasus ya kayak pelecehan seksual di awal-awal. Jadi anak-anak itu saat di awal-awal pelecehan baru beda yo. Aku wes jeru, Mbak. Aku udah sampai parah itu. Enggak, karena kita selalu kasih edukasi sama mbak-mbaknya saat mulai majikan punya pikiran atau berkata atau logat bahasa katanya udah mulai betul. Itu jadi, harus punya reaksi cepat. Jadi nggak sampai nunggu diperkosa baru bereaksi. Jadi, iya. Ke awareness. Jadi kita nggak punya kasus yang begitu mendalam. Kenapa? Soalnya kita selalu bilang kalau kamu udah tahu dari seolah-olah mata dan reaksi itu akan berbeda. Mata dan reaksi itu berbeda. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Sekali lagi kalian harus berhati-hati saat kalian tahu itu. Dan kalian sebaiknya langsung mengasih respon. Dan telepon agent sebagai witness. Setidaknya tahu. Dan kita sebagai witness, kita secepatnya untuk ambil tindakan. Sebelum itu terjadi lebih lanjut lagi, biasanya kita menanyakan sama cecenya, kamu ingin lanjut di situ atau ngebreak? Dan kalau ngebreak kita ada caranya. Majikan maunya seperti apa? Ini kita mau kasuskan atau kamu memberhentikan dia dengan memberikan surat. Jadi kita lebih ke damai ya. Kita lebih ke damai karena kita nggak kepingin. Lebih ke kekeluargaan. Betul. Karena memang saya rasa solusi itu lebih baik. Nah, sementara yang saya terima, ya kan, kasus yang saya terima itu ada yang masih tahap stage awal, anaknya baru kan. Nah, terus itu juga sudah lapor ke agennya pun menyatakan hal yang sama, kamu harus keluar dari situ. Yang ditakutkan karena di situ tidak ada siapa-siapa, cuma nenek ya kan. Nenek bisa apa sih? Ya toh, terus anaknya ini kan istrinya ada di Cina, sekian bulan nggak pulang. Jadi anaknya ini juga ngomong ke neneknya enggak percaya ya kan, ya otomatis pastilah, tapi kan anaknya yo pinter udah ngomong ke agennya, terus agennya ngomong kalau begitu mending kamu keluar dari situ. Jadi mungkin itu agennya, stafnya juga bagus ya, akhirnya mengkomunikasikan, tapi saya nggak tahu selanjutnya apakah dia masih di situ atau tidak. Tapi kan minimal dia tahu gitu loh. Naik ke tempat tidur dia, terus dia ngomong saya nggak mau. Nah, jadi kan untung dia tenang ya. Untungnya kok tenang gitu aja loh. Kalau dia kaget terus reaksinya saat itu reaksinya langsung jungtung, itu mungkin berbahaya. Nah, kalau dia langsung jungtung kan nanti dia berbahaya ya toh, hingga akhirnya teriak kan malah rame, jadinya malah tuduhan akan berbalik kan. Nah, untungnya kok dia tenang membawanya. Jadi yang saya sarankan ke teman-teman, kalau kenapa sih selama ini beberapa hari ini kan observe, stay calm, stay firm, take action. Nah kan mesti kui kan. Jadi jangan keburu-buru reaksi dulu. Jadi lebih ke respon. Kalau respon kan kita mikir sih toh. Nah reaksi kan hari itu juga, misalnya kue dijibit kayak gitu kan kaget. Nah itu kan reaksi. Lah ini aku pribadi loh ya. Aku punya kekurangan ini Mbak. Biasanya aku konsentrasi pada masak, kaget konsentrasi. Pak aku kok jeluk, aku kok jobo. Aku langsung jingkat. Itulah reaksi. Nah, jadi aku langsung kok sengoa. Nah dia pasti ngomong. Saya jadi tapi dia udah terbiasa ya, karena memang aku udah ngomong bahwa aku mempunyai hal-hal seperti ini. Jadi dia cuma ketawa. Kowe ki aneh, di rumah itu cuma kita. Jadi si nyelok kowe ki ya mesti aku. Tapi kan bayangkan di saat kamu konsentrasi pada satu dan kita fokus, tiba-tiba ada suara kan, awalnya hoceng kan, tak ikan jauh saya kaget lah. Belakangmu itu siapa? Belakangmu? Gak ada. Oh. Gak ada. Responnya bagus ya. Oke, soalnya gini loh, kemarin yang aku baca dari news, nggak tahu kamu ada update nggak news tentang seorang guru yang dituntut sama pembantunya anak Filipina, yang akhirnya anak Filipina kalah karena nggak cukup bukti. Itu aku nggak tahu. Ya, jadi nggak ada cukup bukti, di mana dia bilang dicakar atau dikeremas di sini, guru ya, cewek ya, sebenarnya kasusnya tuh di pemukulan, tapi buktinya tuh berbeda-beda gitu loh. Jadi otomatis dari pihak pengadilan menyatakan bahwa majikannya tidak bersalah. Majikannya tidak bersalah. Jadi sebentar ya. Why?
Ây da, you man coi xin nè. You man coi xin. You man coi xin.冇嘛？好啊，我唔知喎，要睇下先。嗰日因為佢做燒咗嘛，我唔知。係啦，我問下佢先。我唔知，如果唔係啦，我問咗一年領事館。因為我冇啊，我要問翻佢先，你有冇電話？我要睇下先，你好啊，我要睇下先啊，我唔記得，因為佢兩個人一齊啊嘛，我要睇下先，咁佢 copy 都俾銅鑼灣嘛，好似個佢俾咗 Stephen Grey。得，我要睇下先，佢有冇俾我？拜拜。Jadi sekali lagi bahwa tuntutan kalau nggak pas, nggak ada bukti, kita sangat sulit untuk mendapatkan itu. Ya, seperti halnya pukulan itu Mbak Yuni ya. Pukulan itu pun juga nggak semua pukulan itu dituntutkan loh ya. Makanya kan aku ngomong kalau kalian mau dipukul, kalian lari. Minimal kalian lari dan teriak minta tolong. Itu jadi aku lebih ke awareness ya. Kalau sudah terlanjur dipukul ada bukti, kan pukulan itu jelas kalau memang udah biru dan bengkak, nah itu kamu bisa lapor gitu loh. Nah kemarin itu ada kisaran 2016 kalau nggak salah, itu majikannya memang ya mantai ya. Kayak enek ngamuk gak karu-karuan Mbak, dihantem nganggo termos bocahe. Dihantem pakai termos ini loh. Lah terus aku, kenapa kamu nggak pokeng? Terus? Dia nggak pokeng, majikannya mohon maaf dia oke, tapi kamu tahu nggak setelah dia mohon maaf besoknya diulangi lagi. Itu kebiasaan, makanya dari kasus yang anak Filipina itu sebenarnya kita lebih belajar lagi bahwa kalau terjadi sesuatu setidaknya kita harus nulis hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Saat itu kan sebenarnya ya, Koko Jengle dia marah, dia emosi, emosi-emosinya dia. Terus kalau dia sudah melempar barang, yang dilempar itu segera kamu ambil kain ya. Jangan ya langsung ambil kain atau ambil apa itu dibungkus. Jadi sidik jarinya kan ada di situ tuh. Jangan dilap, sidik jarinya ada di situ, kamu sebagai barang bukti ya kan. Nah, selanjutnya kamu poking. Poking buktinya apa? Ya barang buat mukul kamu itu tadi sama hasilmu itu. Betul. Itu bener loh, biru di sini. Nah, kenapa? Terus dia sumpah aku nggak mau poking lah, dia udah minta maaf. Aku bukan masalah kamu ke pengadilannya Mbak, minimal majikanmu ini ada peringatan catatan kepolisian. Kamu jadi lah ngomong katanya soalnya nek dipokengnya bakal lama nanti kasusnya. Memang bukan memang kalau bakal lama kalau kamu melanjutkan ke pengadilan. Iya, betul. Nah, tetapi kalau kamu menutup case sampai di situ tidak masalah, minimal majikanmu ada catatan rekod kepolisian. Ya, jadi seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kalian punya masalah setidaknya ada track record, setidaknya ditulis sendiri atau dipokingin. Sekali lagi, poking itu bukan berarti kalian disidangkan. Karena poking itu sebagai track record di mana disimpan polisi. Tanggal seperti aku bertengkar sama suamiku, tetangga mokingin, dia tak ingat banget tanggal berapa, jam berapa bertengkarnya karena ada track recordnya polisi. Jadi buat mbaknya sebenarnya, tapi kan bukan berarti cerai gitu loh, paham nggak maksudku? Jadi ya, maksudnya kan karena rame, akhirnya yang tetangga terganggu di pokengnya kan akhirnya ya akan ada track recordnya juga. Jadi di dimsum sini kalau pingin lihat rekodnya bertengkar berapa kali ada di kantor polisi yang mungkin ini tetangga. Tapi sama dengan mbaknya ya, jangan terjadi pertengkaran dan terbukti. Juga paling gode-gode ya. Bodoh amat katanya. Kok ngomong sesuatu. Iya, suami istri. Karena 1 hari bertengkar, besoknya udah kelon. Makanya jangan pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga orang. Bener? Betul. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau memang ada kasus, sebaiknya kalau memang nggak mau poking atau apa, ada track record jam berapa, kapan, di mana. Setidaknya kalau nggak ada telepon agency. Adalah ke situ. Nah, terus kalau kasus yang dulu Mbak, itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Aku sedang soiwa ya, itu tahun 2016-an juga. Itu
ibunya yang menghubungi saya. Ini anaknya sekarang majikannya baik loh ya. Dia pertama di Hong Kong, belum lama kalau nggak salah baru 1 bulan. Digigit anjingnya. Sama majikannya cuma dikasih Panadol. Nah, kan untungnya ada ibunya. Ibunya nelpon saya, Bu, dibawa ke dokter. Akhirnya dibawa ke dokter, sama dokter dilaporkan ke kepolisian. Nah, nggak usah dituntut. Saya bilang gitu, nggak usah dituntut. Kalau dituntut dia nanti malah susah. Minta aja surat keterangan, itu dia itu berbahaya di situ. Karena anjingnya kan gigit terus nih, gigit nggak sekali kan ada bukti, ya kan? Nah, udah. Jadi dia biar mendapatkan rilis dari situ untuk ganti majikan lebih mudah, bener toh? Nah, betul. Akhirnya dia manut. Akhirnya manut, terus ganti majikan, dia harus nunggu di Makau, tapi waktu itu tetap harus nunggu di Makau. Tapi kan tidak ada masalah. Minimal kan dia keluar dari tempat itu dan akhirnya dia mendapatkan majikan yang lebih baik. Why not? Nah, jadi buat yang saya tegaskan, ada beberapa kasus itu justru yang dibutuhkan adalah rilis dari majikan ini loh. Bukan harus melulu ke arah tuntutan dan kompensasi. Jangan, saya lebih mengarah ke teman-teman itu jangan fokus ke kompensasinya. Kalau kamu fokus ke kompensasinya, kita tidak akan mendapatkan. Karena kadang-kadang kita diompor-ompori ya. Kadang-kadang kalau ada masalah kalian tuh dilarang untuk komunikasi dengan agent. Padahal kan tidak semua agent itu mengarahkan yang nggak bagus. Kan sekali lagi kan agent ada koneksi sama majikan secara langsung dan bisa menjadi saksi kalian saat kalian bermasalah. Iya. Jadi sekali lagi, saya tidak melarang Anda untuk lebih pintar lagi, tapi kalau ada badan yang dimana dinaungin dan itu harus tanggung jawab, dia lempar aja tanggung jawab itu ke agent gitu loh. Kenapa kita harus susah-susah untuk mencari sesuatu? Kalau agentnya nggak tanggung jawab, langsung laporin KJRI gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi kalau kita di badan-badan, kan lebih lah terus beberapa tahun lalu kayak nurung suwi ya, yoan viral sing bae disetrika karo majikan itu. Sempat viral, aku juga disetrika sama dipukul, itu berdarah. Sempat aku mention juga, aku bilang suruh aja ke KJRI. Karena memang menurut saya itu yang terbaik. Akhirnya mereka anaknya damai, dikasih 10.000. Aku bilang gini, di sini lapor ke polisi enggak gitu loh. Maksudnya yang saya tegaskan bukan masalah damai, 10.000 itu bukan kompensasi loh. Aku bilang gitu, 10.000 itu hak dia karena dia diterminate coy. Itu menurut saya ya. Karena dia diterminate, otomatis kan ganti notis, gaji, tiket, dan lain sebagainya 10.000 lebih lah sama Esin. Nah, yang saya tegaskan bukan kompensasinya, tapi rilismu ini loh, Rek. Dan itulah kelemahan anak-anak Indonesia itu adalah tidak mendapatkan surat rilis ya. Jadi sekali lagi saat keluar dari majikan yang kita tekankan adalah sama halnya kalau COVID kamu nggak boleh diterminate, terus akhirnya kamu positif, kondisi kamu sedang positif atau kamu sudah negatif, kamu diterminate kan, aku kan membutuhkan rilisnya ini toh, bukan yang lain. Kita butuh rilisnya, kita butuh ke labor, seandainya seperti ini kita bisa nggak scam melalui labor scam, proses tetap di Hong Kong. Misal, kasih waktu untuk cari majikan, oke kita menunggu di Indo. Pastikan visamu ini ada rekomendasi. Aku lebih menekankan ke situ. Maka dari itu, saat mbaknya mau keluar dari majikan adalah bukan mau mengambil tindakan untuk bertengkar, tapi berdamailah dan minta surat release letter. No matter what happen is harus ada surat release letter. Ini sebenarnya udah dilakukan sama anak Filipina yang udah dari lama. Kebanyakan mereka finish kontrak dan mereka, sir, can you give me release letter? Sebenarnya kita harus. Aku pribadi ya sejauh ini release letter itu hanya yang satu di typo karena aku memang aku kira-kira keluar kan terakhir tanggal 21 nih. Tulisan kamu tanggal berapa. Cuman itu aja, yang sebelum-sebelumnya saya enggak perlu karena aku menyatakan 2 minggu lebih awal pula keluar, tapi sebenarnya enggak keluar. Nah, jadi akhirnya aku sendiri yang menulis. Kan dari tanda tangan aku yang menyatakan keluar 2 minggu lebih awal. Jadi majikanku enggak ada masalah. Nah, kalau yang di typo memang beliau menginginkan aku keluar di tanggal 21, jadi ditulis tanggal 21 karena kita enggak merenew. Nah, tapi sajana aku keluarnya juga wis arep entek visaku, arep besoknya ngambil visa. Jadi kan saat itu juga yimcung kayak kondisi. Kan daripada aku di luar juga toh.
Terus mbakku ngomong, sekalian kamu di sini ajari PT yang baru daripada kamu di luar. Ya mbak, kondisi juga kayak gini dan kita ada tempat gitu kan. Kita kan cukup tempat majikan kemarin. Jadi ya kerjasama musowe. Terus di hari terakhir pun aku langsung masuk di rumah majikan baru. Jadi enggak ada waktu di luar karena memang tahun 2021 pas aku keluar dari majikanku Taipo itu juga kondisi Hong Kong belum begitu. Pas saat itu juga Cik Kim Chung gitu loh. Oke, bukan. Yang saya tekankan adalah surat release letter yang bukan di ID 407E ya. Di mana yang reference ya, yang reference ya. Sebenarnya itu kan lebih penting, bukan release letter yang di ID 407E ya. Yang saya benar. Jadi saya menekankan buat mbak-mbaknya sebelum keluar dari majikan setidaknya bangun hubungan yang bagus dan minta sama majikan boleh nggak kasih aku surat release letter, reference letter yang menyatakan bahwa apa sih kebaikan saya untuk majikan ke depan. Sama kayak saya dulu di kantor saya. Jadi waktu itu saya, kalau di agent saya nggak ada reference-nya. Saya kerja di restoran, saat saya jadi waitress, terus jadi kapten ya. Setelah jadi kapten saya pindah ke restoran lainnya. Jadi dari kapten ini mereka ada reference letternya untuk menuju ke supervisor. Jadi saya dapat seperti itu. Dari supervisor langsung menuju ke manajer. Itu yang saya dapatkan. Kenapa? Karena ada surat bagus. Setidaknya kita bisa naik lebih tinggi lagi gitu loh. Kenapa saya tekankan buat mbak-mbaknya? Setidaknya kalau di intermediate nge-break pun ada surat. Bilang sama majikan, Tata, seandainya aku pulang Indonesia, boleh nggak aku buatin surat recommendation? Jadi kalau aku pulang Indonesia lain kali aku mau balik Hong Kong, setidaknya aku ada surat. Itu tulis di Google masalah reference letter. Dan makanya surat release letter yang bagus gitu. Setidaknya kan reference letter ada, terus juga warning letter juga ada. Aku udah nulis, cuman kan memang belum tak bahas nih di video ya. Jadi tulisan-tulisan itu belum tak bahas nih. Itu sudah ada contoh warning letter, terus untuk defense yourself itu juga ada, tapi kali ini kayaknya warning letter dan defense yourself sepertinya sudah yang melaku cuman warning letternya kali ini ya kan. Untuk defense yourself kayaknya sudah tidak diterima karena wis bukan dokumen, wis mulai mumet pisan wonge sing ngurusi dokumen PRTA. Oke, jadi pesan kita buat mbak-mbaknya ada di luar sana, kalaupun pengen putus hubungan dengan majikan, kita harus punya rekod bagus. Cuman sekedar oret-oretan aja dari majikan. Kalaupun kalian pulang Indonesia, sebaiknya juga minta itu, karena itu sangat dibutuhkan. Ingat, saat kita ada pertanyaan dari imigrasi, apakah ada reference letternya? Apakah pernah majikanmu memberikan komen? Jadi kalau memang ada komen, kan ada komen. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu aku finish kontrak aja. Tapi kan nggak ada release letternya. Reference letternya kan nggak ada. Paham nggak maksudnya? Karena itu juga terkait nanti yang baru dari Kowloon Bay itu kan, meskipun kamu sudah offline, sudah tidak di Hong Kong berapa tahun, terus tiba-tiba kamu proses, mereka akan menanyai kembali. Ya. Betul. Jadi buat mbak-mbaknya hari ini lebih pinter lagi, lebih banyak belajar lagi. Kalaupun ada waktu buka YouTube-nya yang bagus-bagus ya mbak ya. Kalau masalah pertengkaran atau emosi, stop there. Karena pikiran kita akan stuck di sana. Ya. Kita ambil yang positif aja. Kita ke positif aja, yang negatif mari kita hilangkan. Mari kita hilangkan semua. Itu saja dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.